besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Tuhan Yesus yang maha baik, yang maha kuasa, enggak ada yang seperti Engkau Tuhan Yesus, Allah seperti Engkau. Karena itu Tuhan, kami mau memuji, menyembah Engkau dengan segenap hati kami, Allah yang besar. Kami mau beribadah Tuhan, Kau yang boleh berkati ibadah kami hari ini, Media Remaja, biar kami boleh fokus menikmati dan boleh memuliakan nama-Mu hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Wih, besar. Apa yang besar Kak? Kuasa Tuhan. Besar berkatnya yang akan Iya. kita dapat hari ini adik-adikku. Amin. Karena kita akan memuliakan Tuhan dan kita akan menjadi kemuliaan. Hari ini kita mau belajar untuk boleh jadi kemuliaan buat orang lain terlebih buat Tuhan. Jadi berkat maksudnya Iya, Kak. Benar sekali ya. Mm-mm. Jadi kita nggak mau jadi berkat buat orang lain, tapi kita nggak suka cita. Tapi kita harus jadi berkat dan kita suka cita juga. Benar. Gitu. Jadi salah satu untuk boleh jadi berkat itu kita membuat orang suka cita. Benar sekali. Dan terlebih dahulu kita dulu yang suka cita ya Kak. Jangan nanti Iya. kita mengutarakan bukan perasaan kita, bukan jadi diri sendiri. Kan gak bagus juga ya. benar. Jadi kita juga harus suka cita biar vibes-nya itu keluar Asik. gitu. Ini ya biar transfer sukacita. Iya benar sekali. Sama kayak tema kita hari ini. Garam apa tadi? Garam dan dan terang. Garam Jadi, ini. berasa gitu ya. Iya, benar. Jangan pula kita seperti tidak terasa. Maksudnya keberadaan kita tuh kayaknya nggak berasa, itu ngeri ya maksudnya ya. Tapi Iya. kita sebagai pengikut Kristus harus seperti garam dan Terang. terang yang Iya. berasa. Woi, jadi sukacitanya itu kerasa gitu waktu ada keberadaan kita, karena kita ada Roh Kudus dan Tuhan Yesus ya di dalam diri kita. Jadi untuk menunjukkan sukacita kita dengan kita mau nyanyi ya, mau Iya, memuji kita Tuhan mau kita bernyanyi dengan sumber bersemangat. sukacita. Oke. Boleh sambil bertepuk tangan ya. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, yes yes yes,
anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Ayo, mari kita bersukacita. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalirkah? Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Ada sukacita ya? Ada, amin. Ada sukacita. Mana senyumnya adik-adik? Tepuk tangannya. Dan sukacita di hatinya boleh ditunjukkan. Lebih semangat lagi ya kak? Tuh, ayo. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku, diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Adalah sukacita adik-adikku. Di mana? Di hatimu. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku, diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Oke. Sudah ada sukacitanya? Amin, sudah ada. Harusnya ya kak? Iya. Kalau Kak Erika sudah ada sukacitanya? Sudah dong. Asik. Sudah ada sukacita. Kak Erika, Kak Egi mau nanya nih. Ya. Kira-kira apa sih yang buat Kak Erika bersukacita dari orang lain? Orang lain harus bagaimana supaya buat kakak bersukacita? Oh iya ya. Mungkin apa ya? Kan aku orangnya suka ngomong ya kak, jadi ramah mungkin. Oh, jadi orang talkative ramah, ya jadi kayak suka menyapa halo. Nah itu mungkin aku ngerasa, oh iya ya dia ternyata lihat aku, ternyata dia bisa menyapa aku gitu. Diperhatikan ya. Iya diperhatikan, iya benar diperhatikan. Nah, salah satu cara jadi garam terang itu sederhana ya. Iya. Contohnya dari menyapa, tersenyum, dan katanya tersenyum itu menular. Ke orang lain ya. Iya, kalau kita senyum dia kadang-kadang suka ikut senyum. Iya. Otomatis gitu kayak Iya, gitu ya. benar. Dan keramahan kita bisa jadi juga sukacita buat orang Orang lain. lain. Tapi hati-hati juga kak, kan ini ramah dari mulut ya. Ya. Ada juga yang kadang-kadang kita
nggak kekontrol, ada juga malahan yang jadi Lebay permasalahan gitu ya? itu jadi nggak berkat lagi apa yang kita katakan. Jangan seperti itu juga ya, Oh gitu. iya benar-benar ya, jadi harus tulus, tulis, Heeh, tulus harus ikhlas. tulus, iya. Jadi inget Bang Sam. Wah, Oke. oke. Nah, kita kan tadi sudah bernyanyi bersukacita ya. Nah, kan tema kita hari ini tentang garam dan terang. Mm-mm. Artinya kalau kita mau jadi berkat buat orang lain, kita harus ngapain ya? Kita harus berdiam. Ya, tadi kan kita bernyanyi, Oh. berdiam di mana? Ya, di Tuhan gitu. Kita Dekat dengan Tuhan. dekat dengan Tuhan. Kita minta sama Tuhan, Tuhan ajar aku biar bisa diam, biar bisa mengerti apa yang Tuhan inginkan, biar aku bisa jadi berkat. Betul, Gitu. jadi berguru sama masternya. Benar. Berguru sama masternya ya, garam dan Iya. terang gimana sih caranya? Kalau dengan kekuatan kita memang nggak akan pernah bisa adik-adikku Iya. ya. Benar sekali. Tapi dengan bantuan Roh Kudus, melalui Roh Kudus kita bisa loh jadi garam yang asin dan terang yang benerang. Terang yang benerang ya. Iya, ya. Oke. Oke, kita mau bernyanyi ajarku berdiam. Ajarku berdiam dekat di hatimu saat ku berpaling, temukan cintamu. Gimana? Di sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai dan sejati. Oh, ku dambah hadirmu. Oh, inilah rinduku. Hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, dan nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Sekali lagi ya. Dengan lebih semangat. Baiklah. Saking semangatnya nih, Kak. Ajarku berdiam. Ajarku berdiam dekat di hatimu saat ku berpaling, temukan cintamu. Di sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai dan sejati. Oh, ku dambah hadirmu. Oh, inilah rinduku. Hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, dan nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat. Sekali lagi kita mau bilang hidupku. Hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, dan nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam
Aduh, udah semangat ya Kak? Udah semangat? Oke, semangat juga mendengarkan firman Tuhan. Semangat, sekarang waktunya benar-benar berdiam. Iya, berdiam. Berdiam Benar ya ya. dekat kakinya. Iya. Dekat kaki Kak Stella hari ini. Bukan. Karena Kak Stella yang akan membagikan Oh, iya. sharing firman ya. Betul. Oke, nah kita mau ambil sikap berdoa, kita mau bernyanyi. Tapi lagi-lagi lagu ini menceritakan tentang menjadi berkat ya. Kalau kita hidup sekarang itu hidup untuk Tuhan. Tuhan. Ya. Jadi apapun yang kita kerjakan itu semua buat Tuhan. Harus benar ya, harus Iya. baik dan mulia seperti Tuhan. Oke, mari kita bernyanyi, Ku hidup bagimu. Yesus kau kebenaran menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu, ku nyatakan
Oke, saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita mau bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu, berkati kami, urapi kami Tuhan, biar kami boleh mengerti, terlebih firman-Mu bisa kami pakai dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur, amin. Oke, tadi di awal-awal sama Kak Erika dan Kak Egi pasti udah dibahas kan, kita hari ini mau berbicara tentang apa ya, tentang dua hal yang sudah pasti familiar ya, dan udah sering kita dengar pastinya firman-Nya, tentang garam dan terang. Oke, teman-teman di rumah pasti udah tahulah garam itu seperti apa, terang itu seperti apa ya, jadi nggak usah dijelaskan lagi. Nah, kita mau buka firman Tuhan hari ini. Yang pertama dari Matius 5 ayat 13 sampai 16. Matius 5 ayat 13 sampai 16. Firman Tuhan kali ini adalah salah satu khotbah Tuhan di bukit ya, tentang garam dan terang ini. Udah dapat? Kalau udah dapat, kita boleh baca bareng-bareng ya. Jadi Kastel baca dari sini, kalian baca dari rumah masing-masing bersama-sama dengan kakak, oke? Matius 5 ayat 13 sampai 16, garam dunia dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Oke, kita mau bahas sama-sama ayat per ayat ya. Jadi kita bahas dulu dari ayat 13, teman-teman. Kita mau lihat ya, balik lagi nih. Ayat 13 itu dikatakan apa? Kamu adalah garam dunia. Kamu adalah garam dunia. Kamunya siapa sih? Siapa sih? Kamu itu adalah kakak, teman-teman di rumah, semuanya pengikut Yesus yang percaya sama Yesus Kristus. Itu adalah garam dunia. Ternyata kita tuh punya identitas ya, punya status sebagai garam dunia. Garam ya, garam dalam tanda kutip ya. Garam dunia. Terus dikatakan selanjutnya, jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Nah, kalau misalnya garam nggak lagi asin, namanya bukan garam kan berarti, itu kan. Terus kalau misalnya dia nggak asin, pakai apa dong dia diasinkan kalau mau jadi asin lagi? Nggak bisa ya, nggak mungkin kan gitu. Nah, terus selanjutnya adalah tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Itu yang maksud dari pertanyaan tadi kan. Kalau misalnya garam tadi udah nggak lagi asin, dia nggak ada gunanya teman-teman. Mau diasinkan seperti apapun dia nggak bisa, karena nggak ada hal yang bisa mengasinkan dia lagi. Jadi ya karena nggak ada lagi gunanya, dia akhirnya dibuang dan diinjak orang gitu. Nah, jadi kita mau lihat dari ayat 13 ini, kita kaitkan dengan identitas garam ya. Garam itu kan seperti itu ya, garam itu kita tahu garam itu tuh serbuk putih yang kalau misalnya kita cicip, asin itu baru kita tahu, oh ini garam gitu kan. Jadi identitas itu kalau misalnya dia ada asin, si serbuk putih itu ada asin, itu berarti garam gitu kan. Nah, maka kalau misalnya garam tadi, si serbuk putih tadi nih nggak asin gitu ya, nggak asin jadi tawar gitu. Berarti identitas dia sebagai garam itu hilang ya teman-teman, nggak bisa lagi, nggak ada lagi identitas dia sebagai garam karena dia udah nggak asin lagi, mau diapain lagi kan gitu. Jadi dikaitkan dengan identitas si garam ini, garam yang kita lihat sehari-hari, dia bisa menjadi garam, namanya garam karena dia asin ya, identitasnya itu. Nah, sama kayak kita teman-teman, kita yang adalah garam tanda kutip ya, garam dunia, kalau misalnya kita sudah tidak bisa lagi misalnya menjadi berkat buat orang sekitar kayak gitu, nggak ada lagi identitas di dalam diri kita sebagai garam dunia itu. Oke, terus dilihat lagi yang ayat 13 berkaitan dengan kontrasnya garam. Garam ini kan kalau misalnya ada satu makanan yang tawar, ya kan, kalau misalnya kita kasih garam baru terasa, oh ada garamnya ya, gitu. Jadi ada perbedaannya dari yang rasa tawar, jadi ada rasa asin dari garamnya, kayak gitu. Jadi
karena ada rasa asin yang berbeda dengan makanan yang tadinya tawar, sehingga si garam, dengan adanya garam ini tuh menimbulkan satu hal yang kontras, yang berbeda gitu, yang buat jadi beda dari makanan itu, dan akhirnya makanan itu bisa dimakan dengan enak kayak gitu. Jadi itu dilihat dari kekontrasan si garamnya, gitu ya. Itu ya 13-nya tentang garam, ya. Dari identitasnya kita tahu, dari kontrasnya kita tahu bagaimana garam. Nah, kita masuk ke ayat 14. Ayat 14 dikatakan, lagi, kamu adalah terang dunia. Kamu ini siapa? Kita, teman-teman di rumah, para pengikut Yesus yang percaya sama Yesus Kristus, ya. Ternyata kita nggak sampai di garam aja loh teman-teman. Ternyata kita tuh terang dunia juga, ya. Terus, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Ya, kalau misalnya ada terang, kalau misalnya nih kita lihat malam-malam nih di Bandung kan, kota-kota yang ada di atas gitu kan, yang ada di bukit-bukit itu nggak tersembunyi karena ada lampu-lampunya, ada cahayanya, ada terangnya gitu. Jadi bisa terlihat dari bawah dari tempat kita berada. Gitu juga di ayat 14. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Nah, ini berkaitan juga sama kayak 13, ayat 14, berkaitan juga dengan identitas terang, ya. Identitas terang. Nah, kita bisa bilang itu ada terang karena ada cahaya yang menyala, ya kan? Ketika ada cahaya yang menyala, baru kita bisa bilang, oh itu terang namanya. Kalau misalnya nggak ada cahaya yang menyala, kita nggak bisa bilang itu terang, ya kan? Karena nggak ada cahaya yang menyala. Jadi kalau misalnya terang itu cahayanya nggak terlihat, itu namanya bukan terang. Ngerti kan teman-teman? Jadi itu identitasnya. Identitas terang itu kalau misalnya dia ada cahaya dan cahayanya terlihat, itu baru terang. Kalau misalnya dinamakan terang tapi nggak ada cahaya, itu bukan terang namanya. Ya, itu identitasnya. Jadi identitasnya terang ini kalau dia cahayanya terlihat. Oke. Terus berkaitan juga dengan kontrasnya terang. Terang itu disebut terang karena kontras dengan kegelapan, ya kan? Kalau misalnya nih ada, misalnya kita di bioskop, bioskop ini kan gelap nih awalnya, terus ada sedikit terang aja. Nah, itu bisa terlihat perbedaannya kan? Ada sedikit terang aja tuh bisa terlihat, oh ada cahaya di sana, ada terang di sana. Kontras ya, perbedaan dari yang gelap jadi ada yang terang walaupun sedikit, tapi terlihat berbeda, terlihat kontras. Kayak gitu. Jadi terang itu punya kekuatan waktu dia muncul dalam kegelapan. Jadi kalau misalnya si terang ada di tengah terang lagi, ya nggak ada yang membedakan, nggak ada yang kontras gitu, nggak ada yang membedakan dia dengan yang lain. Tapi ketika si terang itu ada di tengah-tengah kegelapan, dia punya kekuatan yang baik gitu kan, karena dia berbeda dengan kegelapan-kegelapan yang ada. Kayak gitu, seperti yang tadi kakak bilang kan, kalau misalnya di bioskop, kan gelap nih, terus tiba-tiba dinyalakan satu cahaya, terang, nah dia punya kekuatan, si terang itu tuh punya kekuatan di tengah kegelapan itu, oke? Itu dia teman-teman, jadi ada identitas terang dan ada kontrasnya terang lagi. Terus kita lanjut lagi ke ayat 15. 15 dikatakan, lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang. Gantang teman-teman tahu gantang itu? Gantang itu kayak wadah atau tempat gitu yang biasanya terbuat dari kayu gitu, kayu. Kalau misalnya masih bingung, kakak mau ada gambarnya ya, gantang tuh seperti ini. Oke, itu gantang, udah tahu kan semua teman-teman. Nah, jadi kan dia wadah yang agak tinggi gitu kan, ada tempat kayak gitu. Terus dibilang di sini, lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang. Pelita tahu kan teman-teman, pelita? Kalau misalnya nggak tahu, kakak tunjukin nih. Ini pelita. Jadi si pelita ini orang-orang tuh nggak naruh di bawah gantang atau di dalam gantang. Kalau misalnya ditaruh di bawah gantang atau di dalam gantang, nggak akan kelihatan kan cahayanya. Gimana dia mau menerangi, sedangkan dia tidak ditaruh di tempat yang tinggi, yang seharusnya terangnya bisa terlihat, kayak gitu. Terus selanjutnya 15, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Ya, kaki dian. Teman-teman, kaki dian udah tahu lah ya, kaki dian. Kaki dian tuh seperti ini ya. Nih. Oke?
Itu kaki Dian. Jadi si pelita tadi atau si terang tadi ditaruhnya nggak ada di dalam wadah atau di bawah wadah, tapi dia ditaruh di kaki-kaki Dian, ya kan, yang supaya dia tuh bisa terlihat si terangnya dan bisa dikatakan tadi di ayat 15 bisa menerangi semua orang yang ada di dalam rumah itu. Gitu. Jadi ketika dia ada, orang-orang bisa melihat dengan jelas karena dia ada terangnya, ada cahayanya. Oke. Terus yang ayat 16 terakhir dikatakan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Nah ini sama kayak pelita tadi kan. Pelita tadi itu kan nggak ditaruh di dalam gantang atau di bawah gantang, tapi di kaki Dian supaya bisa dilihat oleh semua orang gitu kan. Nah sama kayak kita yang sebagai terang dunia. Terang dunia yang dikatakan di ayat 16 ini adalah biar cahaya kita itu bisa bercahaya di depan semua orang, biar terangnya kita, tanda kutip teman-teman, bisa dilihat sama orang-orang sekitar kita, kebaikan kita dari hidup kita bisa terlihat sama orang-orang sekitar. Terus selanjutnya supaya mereka bisa melihat perbuatanmu yang baik, ya. Jadi mereka tuh bisa lihat perbuatan-perbuatan kita yang baik, yang jujur, yang menyenangkan hati Tuhan, yang tidak menentang apa kata Tuhan. Baru diakhiri dengan apa di situ? Bukan, jadi kita menunjukkan perbuatan baik kita bukan untuk nama kita, teman-teman, ternyata. Jadi untuk apa dikatakan di ayat 16 yang terakhir? Perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Jadi tujuan kita menjadi garam dan terang dunia tadi, supaya dari diri kita ini, terang yang ada di diri kita ini, garam yang bisa dari diri kita ini dirasakan sama orang-orang, bisa memuliakan nama Tuhan ternyata. Jadi orang-orang tuh bisa lihat, oh ini ternyata identitas anak Tuhan tuh seperti ini ya, orangnya baik ya kan, jujur, terus penuh kasih, penuh sayang gitu. Jadi pada akhirnya mereka bisa lihat ternyata Tuhan Yesus, Tuhan mereka itu seperti itu ya kan, dan mereka bisa memuliakan nama Bapa kita di sorga. Itu teman-teman. Jadi akhirnya kita menjadi garam, kita menjadi terang dunia, bukan untuk diri kita sendiri, kita menjadi baik, kita menjadi berkat buat orang-orang sekitar kita, bukan untuk menaikkan nama kita, bukan untuk memuji nama kita, bukan untuk meninggikan nama kita, tapi untuk memuliakan nama Tuhan di surga, teman-teman. Jadi itu semua kembali kepada Tuhan, ya. Apa yang kita lakukan semua kembali sama Tuhan. Nah, itu dia teman-teman bahasan kita tentang garam dan terang dunia. Tadi garam dan terang ternyata punya identitas kan teman-teman. Jadi ketika si garam tadi tidak asin dan si terang tadi tidak menghasilkan cahaya yang bisa menerangi, identitas mereka bukan lagi garam dan bukan lagi terang gitu, dan tidak lagi gunanya teman-teman. Nah sama seperti kita, identitas kita sebagai pengikut Kristus ya, dan kita menjadi garam dan terangnya dunia, teman-teman. Nah, identitas kita tuh jadi garam dan terangnya dunia, teman-teman. Kalau misalnya identitas kita sebagai garam dan terang dunia sudah tidak ada, buat apa lagi gitu kan? Apa yang bisa kita berikan lagi untuk orang-orang sekitar kita untuk mengenalkan Tuhan Yesus lewat perilaku dan perbuatan kita? Nggak ada lagi kan gitu. Karena identitas kita udah hilang gitu, sama kayak si garam dan si terang tadi gitu. Oke. Nah, garam dan terang dunia. Jadi kita yang pengikut Kristus punya identitas ya. Kita pengikut Kristus, identitas kita, dan hasilnya adalah kita jadi garam dan terang dunia gitu. Punya identitas dan mau jadi berbeda. Yang di awal tadi kakak bilang kontras kan, si garam itu kontras ketika ada makanan yang tawar. Dia bisa membuat si makanan tadi berasa. Terus si cahaya tadi punya kekuatan di tengah kegelapan ketika dia ada terang atau ada cahaya sedikit di tengah kegelapan gitu. Jadi kita tuh punya identitas dan berbeda dari dunia ini, teman-teman. Pilihan kita mau ikut-ikutan dengan dunia ini atau kita mau jadi berbeda dari dunia ini, tentunya berbeda dalam hal yang positif ya, yang menyenangkan hati Tuhan, dan tidak mendukakan hati Tuhan ya. Itu teman-teman, garam dan terang dunia. Nah sekarang tadi kan kakak udah berbicara tentang identitas si garam yang betulan garam ya. Nah kita kan garam dan terang dunia juga dalam tanda kutip tadi kakak bilang. Nah terus kita sebagai
garam dan terangnya dunia identitasnya seperti apa dong Kak, ya kan? Kalau tadi kan garam sama terang tuh pasti ya identitasnya dia asin, dia mengeluarkan cahaya. Tapi kalau misal kita yang kita kan nggak asin Kak, kita kan nggak mengeluarkan cahaya yang cahaya betulan cahaya kan. Nah, jadi identitas kita tuh seperti apa kalau dalam hal garam dan terang dunia? Oke, kita mau bahas di bahan Alkitab selanjutnya. Kita mau buka nih sebenarnya anak-anak Tuhan, pengikut Kristus yang punya identitas sebagai garam dan terang dunia tuh mau jadi seperti apa sih sebenarnya garam dan terang dunianya? Kita mau buka dari 1 Petrus 3 ayat 8 sampai 12. Di situ lengkap tertulis teman-teman, identitas kita sebagai garam dan terang dunia itu seperti apa, ya. Jadi identitas kita sebagai garam dan terang bukan asin, bukan terang yang mengeluarkan cahaya ya, tapi yang seperti dikatakan dalam Alkitab ini. Udah dapat 1 Petrus 3 ayat 8 sampai 12. Oke. Kita baca satu-satu ayat ya. Karena semuanya penting ini. 1 Petrus 3 ayat 8 sampai 12, kasih dan damai. Ayat 8, dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Satu ayat aja udah berapa hal yang dituliskan ya, identitas kita sebagai garam dan terang dunia. Kita jadi garam dan terang dunianya lewat yang pertama adalah seia sekata. Ya, seia sekata yang baik, ya kan, seperasaan, terus mengasihi saudara-saudara, ya, kasih ya, mengasihi saudara-saudara, terus penyayang dan rendah hati. Ini garam dan terang dunia rendah hati teman-teman. Jadi tidak meninggikan hati kalau ini semua ini gue, terus atau memandang orang rendah, tapi tetap rendah hati sekalipun yang dicapai mungkin hal-hal yang memang selama ini dituju gitu, tapi dia tetap rendah hati. Itu ya. Jadi yang pertama itu seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Itu. Terus selanjutnya apa lagi nih? Ayat 9 kita baca lagi. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Ya. Ayat 9 lebih jelas lagi ya teman-teman. Jadi ketika ada yang menjahati kita, ya kan, yang berbuat jahat sama kita, Alkitab katakan, bukan kata kakak ini yang Alkitab katakan gitu kan, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Jadi ketika kita tidak membalas kejahatan orang itu, kita sudah jadi garam dan terang dunia teman-teman. Terus ketika ada orang caci maki kita nih, misalnya ngomongin kita yang jelek-jelek, itu kan teman-teman sekolah kita misalnya, terus kita nggak ngebalas mereka dengan caci maki lagi gitu kan, nggak ngomongin mereka yang jelek-jelek lagi, tapi kita mengeluarkan berkat untuk mereka, itu ternyata salah satu identitas kita sebagai garam dan terang dunia juga gitu. Jadi susah nggak? Susah, kakak pribadi sulit, tapi dengan minta tolong sama Roh Kudus, Tuhan Yesus pasti bisa gitu ya. Jadi nggak balas kejahatan dengan kejahatan, caci maki dengan caci maki, terus dibilang sebaliknya kita memberkati orang karena untuk itulah kamu dipanggil gitu ya. Jadi kita sudah diberkati, kita jadi berkat buat orang-orang lain juga gitu. Terus ayat 10 dibilang, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat, ya, dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Intinya yang ayat 10 adalah menjaga bibir dan lidah kita. Nih, hati-hati dengan perkataan teman-teman ya. Jadi ketika kita identitas kita sebagai garam dan terang dunia, salah satunya lagi adalah menjaga lidah dan perkataan kita. Jangan sampai perkataan kita itu menyakiti orang lain, ya kan. Mungkin awalnya kita cuma bercanda, tapi ternyata teman kita itu nggak nganggap bercanda, itu ternyata sebuah sindiran atau sebuah cacian buat dia, gitu kan. Kita kan nggak tahu. Jadi hati-hati terhadap perkataan, hati-hati terhadap ucapan sama orang-orang sekitar, dan lebih baik mengucapkan kata-kata yang mengandung berkat aja buat orang-orang sekitar kita, biar kita bisa jadi berkat juga buat orang-orang lain kan. Jadi hati-hati terhadap lidah. Itu salah satu identitas kita sebagai garam dan terang dunia juga. Terus ayat yang 11 dikatakan, ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ini ya, kontras ya, kayak terang tadi. Gitu. Terang kan bercahaya di tengah-tengah kegelapan, itu namanya terang kayak gitu. Nah ini
kontras juga, kita harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik gitu. Jadi tidak ikut-ikutan melakukan yang jahat lagi, tapi bisa melakukan yang baik. Terus ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Nah, perdamaian ya peace gitu ya, damai sejahtera kayak gitu. Jadi dicek lagi apakah kita di tengah-tengah lingkungan kita yang jadi provokator untuk pertengkaran, perkelahian, atau kita yang melerai atau yang memisahkan atau yang menenangkan supaya pertengkaran itu tidak menjadi-jadi kayak gitu ya. Kalau misalnya identitas anak Tuhan sebagai garam dan terang, harusnya sih melerai dan tidak membuat pertengkaran itu semakin menjadi-jadi ya. Nah, ayat terakhir, ayat 12 dikatakan, sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang yang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Oke, itu ayat 12 katakan, Tuhan itu nggak suka dengan kejahatan kan, karena Tuhan itu baik, kudus ya kan. Jadi ketika kita melakukan satu kejahatan itu mendukakan hati Tuhan ternyata, dan Tuhan tidak suka. Tapi ketika kita sudah melakukan kejahatan, cepat-cepat datanglah minta ampun sama Tuhan, karena Tuhan juga Maha Pengampun. Tapi ketika kita sudah minta pengampunan, jangan dilakukan lagi, oke? Itu dia teman-teman. Jadi yang terakhir ayat 12 ini mengatakan mata Tuhan itu tertuju pada orang-orang yang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong kayak gitu. Jadi Tuhan tidak suka dengan kejahatan, dan balik lagi ke diri kita nih sebagai garam dan terang dunia, ya kan? Ketika ada di tengah dunia ini yang jahat, ya kan, yang semakin hari semakin jahat, semakin tidak baik, apakah kita mau ikut-ikutan yang tidak baik itu, atau kita mau jadi sebaliknya, kita mau tetap jadi baik, tetap melakukan apa yang Tuhan perintahkan, tetap jadi garam dan terangnya dunia ini, ya, supaya orang-orang sekitar kita bisa lihat, oh ini ternyata anak Tuhan, ini ternyata anak Tuhan yang betul-betul anak Tuhan gitu ya, yang bisa jadi berkat, yang bisa jadi bawa damai, yang bisa memberi kasih, memberikan sayang buat orang-orang sekitarnya, kayak gitu ya. Jadi garam dan terang dunia. Identitas kita sebagai pengikut Kristus ya teman-teman, jadi garam dan terangnya dunia. Dan ketika kita bisa jadi berkat buat orang sekitar kita ya, lewat apapun itu, lewat yang sudah diberikan tadi kan, lewat lidah, lewat bibir, lewat perkataan, perbuatan ya kan, lewat telinga kita juga bisa, kan lewat tangan kita juga bisa jadi garam dan terang dunia. Orang lain bisa melihat kemuliaan Tuhan lewat diri kita, dan bisa memuliakan Tuhan juga pada akhirnya nanti lewat hidup dan diri kita. Oke? Sekian firman Tuhan hari ini, garam dan terang dunia. Semoga kita, kakak, teman-teman yang di rumah juga bisa sama-sama jadi garam dan terang di dunia ini selagi kita masih dikasih kesempatan untuk di dunia ini. Jadi anak-anak Tuhan yang bisa bawa berkat buat orang sekitar kita, biar kehadiran kita bisa dirasakan oleh orang-orang sekitar kita, hal-hal yang positif bisa dirasakan oleh orang-orang sekitar kita lewat diri kita. Oke. Kakak mau tutup dengan satu ayat hafalannya dari Amsal 3 ayat 27. Silakan dibuka, coba Amsal 3 ayat 27. Amsal 3 ayat 27, kita baca sama-sama ya. Alamat isi alamat. Amsal 3 ayat 27, janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Amsal 3 ayat 27. Dihafalkan, terlebih lagi kita lakukan sama-sama ya, sama seperti ayat hafalan kita, jangan menahan kebaikan dari diri kita, untuk orang-orang yang berhak dan berhak menerimanya, dan kita mampu untuk melakukannya. Jadi jangan jemu-jemu untuk berbuat baik, karena itu bisa jadi berkat buat orang-orang sekitar kita dan Tuhan sangat senang. Oke, kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, hamba-Mu yang tidak sempurna ini sudah menyampaikan firman-Mu Tuhan, Kau yang sempurnakan lebih lagi, agar kami boleh melakukan firman-Mu ini dalam hidup kami sehari-hari. Kami boleh jadi garam dan terang dunia Tuhan, agar orang-orang sekitar kami boleh lihat Engkau dari kehidupan kami, dari diri kami, dan boleh memuliakan Engkau
sepanjang hari ya Tuhan Yesus. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Ini doa kami, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu. Oke, adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan ya dari Kak Stella. Jadi, jadilah garam dan terang. Sirah, ras, sirah, ras, apa sih bahasa Karonya terang? Terang apa ya? Terang, Lah gelap lah. lah gelap ya. Bukan gelap, gelap. Oh gelap, Iya. baiklah ya. Iya. Jadi you have to be a sirah dan nomor gelap-gelapan ya, caangnya. Jadi harus terang intinya Iya, gitu jadi ya. berkat. Oke. Sekarang waktunya kita beri syukur kita yang terbaik buat Tuhan sambil kita bernyanyi beri syukur. Beri syukur, belas syukur, beri syukur. Susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu, sepenuh hatimu. Kasihnya pasti jadi milikmu. Sekali lagi ya. Beri syukur, belas syukur, beri syukur. Susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu, sepenuh hatimu. Kasihnya pasti jadi milikmu. Oke, mari kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih untuk pertemuan yang indah ini. Hari Minggu ini kami masih, Tuhan izinkan mengikuti ibadah. Tadi dari mulai awal sampai akhir, semuanya Tuhan berkati kami. Bapak berkati kami, apapun yang kami dengar tadi dari Kak Stella. Jadikan kami menjadi garam dan terang, berasa dan berguna untuk orang lain. Walaupun kami masih kecil, tapi ajari kami Tuhan, kami mampu melakukannya bersama Tuhan. Hari ini juga kami berdoa khusus untuk persekolahan kami. Mari Bapak berkati persekolahan kami. Mungkin ada juga dari kami yang sudah masuk ke sekolah atau masih Zoom. Itu Tuhan yang pimpin, ajari kami. Biar kami nggak bosan, biar kami bisa memberikan yang terbaik untuk sekolah kami. Ajari kami, berikan kami kepintaran. Berkati juga orang tua kami dalam masa-masa seperti ini. Berikan mereka rezeki, kesehatan, umur yang panjang. Tuhan sertai selalu, dimanapun mereka berada, apapun pekerjaan mereka, jagai, lindungi. Berdoa juga untuk negara kami, Indonesia. Tuhan berkati, biar Indonesia cepat pulih. Biar Indonesia cepat seperti biasa, kami boleh bertemu langsung. Bersuka cita bersama-sama untuk memuliakan nama Tuhan saja. Berdoa juga untuk persembahan yang sudah kami kumpulkan. Mari Tuhan yang berkati, Tuhan yang pergunakan persembahan ini agar boleh menjadi persembahan yang digunakan oleh gereja Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Sebentar lagi kami akan berpisah juga dari YouTube ini. Bapak berkati kami, berkati aktivitas kami selanjutnya. Ini kami Tuhan, pertemukan kami untuk minggu selanjutnya dengan keadaan baik dan penuh sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita ucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini Tuhan makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji, terima kasih. Amin. Amin. Oke, sudah selesai ibadah kita Sudah ya Kak? selesai, selamat menjadi berkat dengan menjadi garam dan terang.
Tuhan Yesus Kristus. See ya. Oke. Bye-bye. Dah.